Teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Apa kabarnya teman-teman? Selamat datang di bacaan harian. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Kita ambil dari Lenormand-nya 3 kartu. Ya, kita tengah bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih stabil, apapun dalam pekerjaan, dalam percintaan. Dan itu adalah fokus kita. Kalau memang di luar sana masih banyak drama, biarkan. Karena kita tidak pernah bisa menghentikan drama. Kita tidak seperti punya remote control untuk mematikan TV yang ada di depan kita, karena itu bukan TV, karena itu adalah real life di luar. Tetapi bukan berarti kita harus terjun langsung masuk ke drama, karena kita fokus kemana? Fokus perkembangan diri kita. Karena kalau kita berkembang, kalau kita menyiapkan diri kita menjadi subur, ya, sebagai tanah yang subur, kita bisa menanam semua benih yang indah di dalam diri kita. Termasuk di dalam gambar ini adalah 2 bangau yang sedang mempersiapkan rumahnya supaya sang bayi bisa dilahirkan di tempat itu dan kita menjadi jauh merasa lebih aman. Di luar ada apa? Banyak hal. Biarkan. Kita tidak pernah bisa menghentikannya, tetapi tidak berarti kita tidak bisa memfokuskan energi kita untuk pengembangan diri kita. Saya sudah mengambil 2 deck, ya. Deck yang pertama saya ambil dari yang Oracle of the Fairies. Nah, ini adalah kartu yang indah, ya, flourish, berkembang. Dan kita lihat yang dipegang bunganya adalah bunga teratai. Bunga teratai selalu diambil sebagai perlambang bahwa bunga yang sangat indah, besar, dan kita bisa pamerkan kemana-mana, itu datang dari kolam yang airnya keruh. Karena banyak vitamin dan mineral di situ yang bisa diambil untuk membuat sang tanaman teratai itu bisa menjadi segar, indah, dan bermanfaat buat masyarakat. The lotus flower fairy tales you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Jadi, kita gunakan pengalaman hidup kita tentang satu hal yang kita sebut dengan drama tadi. Apapun yang dihadapi teman-teman, itu adalah pelajaran. Kita bisa dengarkan TV, beberapa saat kita ambil informasinya, kita olah hanya yang positif yang bermanfaat buat kita. Kalau sudah mulai tidak sesuai, kita tinggal matikan, kita ambil waktu yang berharga dari kehidupan kita untuk istirahat dan mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Itu pesannya. Dan yang kedua, kalau kita lihat 3 kartu yang jumping, walaupun ini adalah urutan masa lalu, sekarang, dan masa depan, tapi sepertinya saya tidak ingin melihat dari ketiga hal itu. Yang penting adalah pertama, environmental awareness. Kita dalam kondisi penuh kesadaran melihat lingkungan. Apa yang baik kita pelihara, apa yang tidak baik kita tinggalkan. Yang tidak baik barangkali masih di dalam kendali kita untuk bisa memperbaiki, maka kita lakukan. Yang kedua adalah make music. Tidak semua orang punya talenta di bidang musik, tapi ini adalah salah satu contoh bahwa setiap orang lahir dengan bakat dan kemampuannya sendiri. Itu yang bisa menjadi modal. Jadi kita tidak mulai dari kekurangan untuk mengisi gaps, tapi kita mulai dari kelebihan kepemilikan yang kita miliki sekarang sebagai modal. Yang satu lagi adalah honoring your true feelings. Selalu jujur dengan perasaan kita sendiri. Dalam arti apa? Kita tidak denial sama perkembangan dalam keseharian. Apa itu denial? Denial itu adalah menolak setiap perkembangan yang sebenarnya mau tidak mau tetap harus dijalani dan dihadapi. Kalau kita denial, menolak semua perubahan yang kejadian yang kita alami dalam keseharian, maka yang ada adalah energi frustrasi, kemarahan, ketidakpuasan, dan ketidaknyamanan. Kalau kita bisa menerima apa adanya dan kemudian kita benar-benar sepenuhnya
memperhatikan diri kita, ya, honoring your true feelings, maka kalau kita sampai pada situasi di mana kita yakin bahwa kita sedang denial dan itu tidak ada gunanya untuk diri kita, maka kita bisa belajar untuk lebih menerima, dalam arti kadang-kadang kita perlu kekuatan untuk melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan perubahan, dan kita perlu kebijaksanaan untuk menerima situasi yang di luar kendali kita untuk mengubah. Itu saya pikir informasinya. Kemudian kalau kita lihat dari gambar di sini, bulan sedang siap-siap bertemu dengan matahari, tetapi bahkan di jam 12 siang aja dia sudah beda hanya 6 derajat, ya. Jadinya kalau yang saya lihat di sini adalah sebenarnya bulan baru itu dekat sekali dengan tanggal 20. Tetapi dia memang terjadinya tanggal 21 lebih 30 menitan. Jadi memang ini sebenarnya energinya adalah energi memasuki era baru. Dan apa yang terjadi adalah ketika matahari di 27 derajat 56 menit dan dia akan masih terus berjalan maju, itu harus oposisi dengan Saturnus yang relatif jalannya lebih lambat, ya, dan dia juga retro, berarti dia lebih cepat lagi ke nilai lebih kecil, sementara matahari lebih cepat ke nilai besar, ya. Jadi dia akan membentuk conjunction, dan sekarang sudah mulai dirasakan matahari dengan Saturnus. Matahari ada di Cancer dan Saturnus ada di Capricorn, sementara bulan yang pengatur Cancer itu berada di teritorialnya sendiri dan harus berhadapan dengan Jupiter yang retro. Jupiter, Pluto, Saturnus adalah energi yang sangat maskulin. Saya sampaikan bahwa maskulin tidak harus sama dengan laki-laki, karena setiap manusia selalu punya femininitas dan maskulinitas di dalam diri, ya. Dan ini adalah energi maskulin yang kalau kita tarik ke ranah pribadi adalah ketika kita berusaha untuk mendisiplin diri. Ini adalah hal yang positif. Tetapi ada bagian dari yang kita ingin disiplinkan, itu adalah sisi emosi, Cancer. Kita juga punya Cancer, setiap orang punya ke-12 ini, ya. Ke-12 zodiak itu ada di dalam diri setiap orang. Maaf, saya sampai belibet. Nah, Cancer itu bicara tentang sesuatu yang sangat private, sangat pribadi. Dan maskulin adalah bicara tentang faktor di luar. Saya harus begini karena saya harus menunjukkan kepada dunia bahwa saya mampu. Jadi energinya adalah seperti itu. Ada ngototnya, ada maksanya, dan ada proudnya, keinginan untuk dipandang. Sementara hal yang private, namanya juga private, di dalam kamar, saya tidak sedang pamer apa-apa keluar. Saya sedang berusaha membuat diri saya nyaman, bahagia, dan tenang. Itu, jadi kedua hal ini memang dirasakan sangat dominan hari ini dan besok. Dan kalau kita lihat bulan juga sextile dengan Neptunus, maka barangkali kita daydream, kita berhayal tentang apa yang terbaik untuk kita, dan kemudian kita bertemu bahwa untuk mendapatkan hal yang terbaik itu dibutuhkan satu kekuatan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Hal lain yang kita lihat pada hari ini adalah bulan harus tension dengan Lilith yang ada di Aries, yang artinya barangkali kita juga merasa ada energi, mungkin dari dalam diri kita sendiri, mungkin dari orang lain, yaitu perkataan bahwa apakah kamu sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau apa yang kamu inginkan apakah sesuai dengan pandangan masyarakat yang benar aja. Jadi ada pertanyaan, keraguan di dalam hati, mempertanyakan ke kita sendiri, sebenarnya apakah kita sudah sesuai dengan aturan pemerintah, saya ngomong pemerintah tanda petik, ya, dengan aturan di luar atau tidak, ya. Dan somehow ini mengganggu kita hari ini, mengganggu perasaan kita. Kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya tidak hanya Lilith, karena Lilith itu
berdekatan dengan Aries dan energi tidak nyaman, gelisah, dan rasanya ingin mendobrak sesuatu itu memang sangat dominan hari ini. Dan kalau kita lihat gambar chart ini, ketika kita menggambar dengan orbs yang lebih besar, ya kita lihat gambarnya coret-coretan gak karu-karuan. Jadi ini menunjukkan juga bahwa mungkin emosi kita juga carut marut sepertinya hari ini, walaupun tidak dalam arti tidak selalu ini hal yang negatif, tetapi ada sesuatu yang membara di dalam kita yang rasanya ingin meledak. Itu yang kita rasakan hari ini. Kita lanjut dengan tarotnya hari ini. Seperti biasa 4 kartu. Iya, kita hanya bisa menunggu karena barangkali memang energinya sedang berkonflik, atau paling tidak arahnya, kalau saya bicara tentang vektor, arahnya ada yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi kalau energinya saling silang gak jelas itu, energi kita kemana-mana, akhirnya kita kalau ngegas arahnya kan gak karu-karuan kemana-mana, akhirnya kita tetap jalan di tempat walaupun kita ngegasnya kenceng banget. Makin ngegas, makin kita habis tenaga, makin kita gak kemana-mana, makin frustrasi. Rasanya seperti itu, Seven of Pentacles. Dan kita rasanya juga, aku ingin hari ini bisa ngerjain 1, 2, 3, 4 lah, satu aja gak berhasil. Jadi ada perasaan seperti itu, karena energi kita seperti ketarik kemana-mana. Sarannya adalah, barangkali memang harus lebih lihat ke dalam hari ini, the moon, bulan, dan ini adalah persiapan bulan baru, dan ini energi bulan barunya juga sudah ada di sini. Jadi barangkali memang kita fokus ke diri sendiri. Bulan baru di Cancer itu mengajak kita untuk fokus pada perawatan diri sendiri, memastikan kita merasa aman, kita merasa diterima oleh diri kita sendiri. Hal yang pernah kita pikir buat salah untuk diri sendiri, maafkan. Dan hasilnya adalah ketika kita bisa mengendalikan emosi kita, maka kita bisa menggunakan logika kita, karena tidak lagi logika kita diliputi oleh pikiran-pikiran atau emosi yang membuat kita tidak terlalu paham apa yang menjadi utama, apa yang menjadi pertimbangan yang kesekian. Saya ambil spirit animal yang 5 kartu seperti biasa. Saya akan mengacak terlebih dahulu. Ya, kita sudah dapat. Wow, kita jarang ya dapat butterfly, metamorfosis. Saat ini adalah saatnya berubah. Yeay. Dan ini adalah perubahan yang sangat gemilang, warnanya kuning. Challenge-nya adalah playfulness, ya, artinya kita memang kayaknya hari ini cenderungnya dibawanya khawatir, terlalu serius, nggak bisa dibawa enteng. Solusinya adalah menyerahkan bahwa hari ini memang belum ada jawabannya, kita harus menunggu. Kalau kita memang belum bisa melakukan sesuatu, maka barangkali memang belum waktunya. Advice-nya adalah kita menerima situasi ini masih dalam perubahan, movement, dan saya pikir situation-nya juga metamorfosis, dan outcome-nya adalah si Saturnus, tradition. Karena apa outcome-nya? Outcome-nya adalah pada dasarnya energi Saturnus yang begitu kuat pada saat ini langsung oposisi dengan matahari dan bulan. Dan kenapa dia lebih kuat? Saturnus lebih kuat, dia lebih biasanya kalau perang selalu menang. Dia berada dekat dengan Jupiter, sudah selalu menang, dia punya tentara yang banyak, kekuatannya luar biasa. Sementara dia juga punya pengikut yang banyak. Sementara yang di dalam diri kita adalah individu yang hanya ingin happy sendiri, energi feminin yang lebih fokus pada kesejahteraan diri. Oke, fine. Kalau memang hari ini kita diminta untuk mengikuti apa yang menjadi aturan, barangkali kita tidak perlu menengok terlalu banyak pada situasi yang pada saat ini tidak terlalu nyaman. Jadi kayaknya ini deh gambarnya, Saturnus yang oposisi dengan bulan dan matahari. Anyway, kita bisa kok memilih untuk fokus ke diri kita sendiri. Ya, jadi gambar ini pun demikian. Ya, memang sekarang mereka berkuasa, it's okay, tapi ini adalah saatnya berubah.
dimana pada saatnya nanti saya akan bisa tampil menjadi yang lebih baik, dan saya akan dengan yakin saya akan masuk ke sini. Dan barangkali gambar ini pun juga menggambarkan Saturnus, Jupiter. Mungkin juga adalah pada akhirnya kita berada dalam posisi Saturnus dan Jupiternya kelak, karena kita cukup memberi perhatian kepada diri sendiri. Oke, teman-teman, jika ada satu hal di mana kita harus menunda untuk hari ini, it's just a day, ya, lakukanlah. Barangkali semua akan lebih mudah dilakukan ketika kejelasan itu sudah ada dan kita menerima bahwa kondisi hari ini adalah kita membiarkan kita melewati satu proses penghayatan yang lebih besar tentang siapa diri kita. Oke, Wenita Indra Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.